Halo Sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Edwin Chan dan hari ini sudah ada di depan pintu. Kira-kira bukan pintu ajaib ya, tapi hari ini Edwin ada di depan pintu salah satu tempat tinggal dari Master Feng Shui terkenal di Indonesia. Bahkan sudah tercatat secara internasional Sahabat Kompas TV. Nah daripada menunggu lama-lama, kita langsung ketok aja Sahabat Kompas TV. Dibukain nggak nih? Ada yang buka. Oh, oke. Halo. Hai, Edwin. Iya, halo, Ya. Master. Udah kenal ya namanya Edwin. Wah, sahabat, mungkin boleh sapa dulu sahabat Kompas TV, Master. Oke. Halo semuanya. Halo, Master Xiang Yi. Ya. Ini perkenalkan Master Xiang Yi di sini yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sahabat Kompas TV, hari ini kita akan tanya-tanya tentang tahun 2022, betul ya, Master? Dan juga ada tentang Shio nanti dan banyak lagi yang pastinya sahabat Kompas TV akan belajar banyak hari ini. Benar, Master? Benar. Saya juga nggak tahu berapa lama ya. Pokoknya saya sekitar umur 8, saya sudah bersentuhan. Jadi bersentuhan selama perjalanan sekolah, ya saya kadang mempelajari, kadang tidak. Ya, sebagaimana orang-orang biasa setelah lulus sekolah, saya juga pengen cepat kaya gitu loh. Jadi bisnis ini itu segala macam ternyata ya gagal. Sampai kepada satu titik memang sudah nggak punya apa-apa. Waktu itu saya sudah berkeluarga dan sudah punya anak kedua ini. Nah waktu itu saya bilang sama mamanya, istri saya bilang, kayaknya kita nggak boleh begini terus ya. Saya ingin mempelajari kembali apa yang telah saya pelajari di waktu kecil, ya barangkali berguna ya. Jadi kita kerjasama deh. Ini namanya Zui Dousu. Zui Dousu gitu. Zui Dousu ini adalah sebuah format di mana dikembangkan dari tanggal lahir seseorang. Kemudian berdasarkan tanggal lahir itu, maka dipetakan menjadi 12 sektor. 12 sektor itu ada sektor diri, sektor saudara, sektor suami istri, sektor keuangan, sektor yang lain-lain itu semuanya ada. Semuanya terdiri dari 12 sektor. Kemudian ada pemetaan bintang-bintangnya. Bintang A mewakili ini, bintang B mewakili ini. Nah, jadi ini kan adanya pemetaan ini, maka kita bisa berdasarkan pemetaan itu untuk membacakan. Dari situ ya kita bisa tahu tentang nasib seseorang. Ini ada astrologi. Ini mirip dengan astrologi Yunani yang di barat. Betul. Saling berhubungan ya, begitu ya, Master ya? Ya, metodenya hampir sama. Oke. Cuma dia itu menggunakan bintang yang sebenarnya, maka dia harus pakai berapa derajat segala macam. Saja kita pertama-tama kalau tentang COVID ya, kita jaga kesehatan itu pastilah ya, protokol kesehatan itu harus dijaga benar. Kemudian dalam halnya dengan COVID itu sebenarnya di 2019 itu, waktu itu saya sudah tahu akan ada permasalahan, tetapi saya nggak tahu itu COVID. Ya, tetapi setelah ada COVID itu, saya tahu ini. Maka saya tahu COVID itu diwakili oleh satu huruf yang disebut tanah kecil, Ji. Ya. Ji itu seperti Ji, seperti aku punya Ji gitu. Karena tanah kecil itu adalah sesuatu yang sangat negatif. Di dalam 10 batang langit namanya ya. Jadi Ji ini sifatnya tanah itu dia punya jiwa itu adalah logam, jadi dia ada hubungan yang erat dengan logam. Nah jadi COVID itu sampai dengan 2021 itu makin ganas. Karena apa? Karena 2021 itu tahunnya kerbau itu gudangnya logam, jadi logam sedang kuat. Ya.
Masuk ke 2022 itu energinya lebih positif. Itu mengandung api dan kayu. Api dan kayu itu, terutama api itu bisa mengendalikan logam. Jadi dia bisa melemahkan si COVID. Jadi dalam perkembangannya, sangat mungkin 2022 itu sudah akan lebih terkendali atau pelan-pelan terkendali. Ya tentu saja nggak bisa hilang tiba-tiba. Itu perlu diupayakan untuk mengendalikannya kira-kira sampai 2024-2025 baru bisa terkendali sepenuhnya. Dan dalam perkembangan dia masih akan terus bermutasi, tetapi di satu sisi dia akan bermutasi lebih lebih di high, di satu sisi lebih lemah. Jadi satu sisi lebih kuat, satu sisi lebih lemah. Jadi misalnya ya selama ini kan kita dikejutkan oleh namanya Omicron kalau nggak salah ya. Betul, Omicron itu ya ditakuti sekali. Kenapa? Karena dia punya daya tularnya luar biasa cepat ya. Jadi daya tular itu menjadi sangat kuat. Tetapi ada satu hal yang kita heran, kenapa daya tular yang sedemikian hebat tetapi korban jiwanya sedikit, ya toh? Itu berarti ada ujung dan ujung. Nah, ada satu sisi menjadi kuat, satu sisi menjadi lemah. Jika demikian adanya, maka dia akan semakin mencapai satu keseimbangan sehingga COVID itu nanti sekian tahun kemudian akan seperti flu. Virus flu itu lihai sekali, sangat menular. Kita kalau kena hujan sedikit itu besok udah flu, tetapi makan obat selesai. Jadi akan seperti itu, barangkali seperti itu. Seperti ya. ini. 2022 tentu semua orang mengharapkan akan lebih baik daripada 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Dan memang tahun macan ya, kita di dalam astrologi atau di dalam filosofi Chinese itu kita mengenal di tahun tikus ya. Masa tikus itu adalah masa terciptanya langit dan bumi. Kemudian dilanjutkan oleh masa kerbau, itu adalah masa terciptanya bumi. Jadi yang tikus itu langit, kerbau itu bumi. Sampai kepada masa macan baru lengkap. Jadilah manusia. Lengkapnya ada langit, bumi, dan manusia. Itu yang disebut sancai. Ya sancai itu kalau kita pinjam istilah mungkin ya Tritunggal atau apalah, 3 sekawan lah juga boleh lah, atau 3 dalam 1 juga boleh, Trinwana gitu loh ya, misalnya begitu. Jadi maka tahun macan itu ya biasa kita dengar orang-orang mengucapkan Sang Yang Kai Tai ya. Sang Yang Kai Tai itu sebetulnya tertuju pada macan. Karena macan itu, kalau kita merujuk kepada kuah itu adalah satu gambaran yang dibuat 3 garis itu ya. Nah, terdiri dari garis positif dan garis negatif. Tikus itu garis positifnya cuma 1, kerbau garis positifnya 2. Kerbau tiga-tiganya itu macan tiga-tiganya itu garisnya garis positif. Positif itu yang makanya Sang Yang Kai Tai, 3 positif yang terbagus. Jadi mudah-mudahan itu yang terjadi pada 2021 dan sepertinya perkembangan cukup cerah seperti itu. Indonesia ya nggak usah pakai ramal segala macam, kita udah tahu bahwa situasi politik pasti ramai, pasti panas ya. Jadi apalagi macan itu mengandung bahan peledak gitu. Jadi kalau tanggal lahir kita itu ada sebuah macan, kita mesti hati-hati, ada sesuatu yang bisa meledak. Jadi banyak sekali yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Ya, misalnya tiba-tiba sakit jantung, tiba-tiba apa itu biasanya kerjanya macan itu. Jadi ada daya ledak lain ledak ya. Begitu pula di politik ya. Ya di politik akan begitu. Tapi ya terkendali. Ya, semua terkendali. Jangan sampai berkembang dah. Amin.
Oke, dalam hal ini saya ingin menerangkan sedikit kebiasaan kita setiap pergantian tahun. Kita selalu berujuk pada siung. Siung ini bagus, siung itu ciong, siung itu nggak bagus segala macam. Itu sebenarnya tak layak untuk dipercaya, tak ada itu. Tak ada. Jadi jangan percaya pada siung. Kalau mau tahu pribadi, itu harus lengkap dengan tanggal lahirnya, yaitu tahun, bulan, hari, yaitu tanggal ya, dan jam lahirnya lengkap. Nah, kemudian kita baru bisa membentuk sebuah rumus untuk mencari tahu yang sebenarnya. Dan secara umum ya tentu saja kalau misalnya orang yang sudah dapat pekerjaan ya dia harus fokus pada pekerjaan itu. Jangan dengar orang macam-macam. Banyak orang mengatakan tahun ini misalnya properti bagus, sedangkan dia itu bikinnya makanan. Ya, makanan tahun ini nggak bagus, properti bagus gitu. Banting ke sini. Kalau banding ke sini dia akan mulai belajar lagi dari awal. Itu nggak betul. Jadi kalau memang sudah berada di satu profesi beberapa tahun, berarti dia sudah mantap, sudah tahu seluk-beluknya, nggak perlu tukar-tukar seperti itu. Yakinlah bahwa asal kita menaruh hati di dalam mengerjakan setiap pekerjaan itu akan kita kuasai dan akan berkembang dengan baik. Terima Itu kasih yang baik. banyak, Master.